guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Nurida Utami. Oke, jadi sebelumnya aku mau cerita dulu sedikit bahwa di video aku sebelumnya, kalau kalian tahu yang ini, itu lumayan banyak banget komentarnya dan alhamdulillahnya itu adalah suatu hal komentar yang positif dan suatu impian juga untuk kalian semua mungkin yang udah berkomentar. Dan aku sangat mendukung guys, I always support you guys to get your dreams. Of course, jadinya gimana sih cara supaya kalian itu bisa mewujudkan mimpi kalian? Karena kita tuh nggak hanya cuma bisa bermimpi, tapi harus melakukan action yang harus sebenarnya itu dilakukan dan diniati. Oleh karena itu, di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua gimana caranya supaya bisa merancang aktivitas belajar SBMPTN yang tentunya optimal. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja simak videonya sampai habis and enjoy this video. Supaya belajar kita semakin optimal, kita harus membuat yang namanya rencana belajar atau study plan. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu gimana sih cara membuat study plan, apa aja yang harus direncanakan. Yang pertama adalah tetapkan tujuan dan target yang ingin kalian capai. Buatlah target dan tujuan kalian itu secara spesifik. Contohnya, aku ingin kuliah di Universitas Indonesia dengan jurusan hukum, atau saya pengen kuliah di UGM dengan jurusan psikologi. Jadi kan itu secara jelas ya, pengen kuliah di ini dengan jurusan ini gitu. Atau kalau misalnya itu kan kalian udah mempunyai tujuan yang jelas, supaya belajarnya juga itu semakin terarah. Kemudian dibuat target juga, kan kalau namanya SBMPTN itu tes, artinya kalian itu akan mengerjakan soal-soal yang jumlahnya sudah ditentukan, dan kalian tuh membuat target kalian harus bisa mengerjakan soal SBMPTN tersebut minimal 50%. Kita harus buat target minimal 50%, artinya kita tuh harus udah bisa nge-push diri kita supaya oh jadi kalau mau bisa lolos di universitas ternama, universitas yang besar itu harus mengerjakannya tuh dengan benar dan juga mendapatkan skor yang besar juga tentunya. Selanjutnya adalah mencari tahu apa aja materi yang sering keluar saat SBMPTN. Hal ini bisa kalian lihat dari soal-soal SBMPTN tahun lalu, terus kalian telaah sendiri, ataupun bisa juga dengan mengikuti ataupun bertanya dari suatu bimbel. Kalau kalian ikut bimbel, itu bisa kalian tanyakan dengan tutornya, dan bahkan kalian juga bisa tahu guys informasi ini dari sosial media seperti Twitter, Instagram, yang sudah biasanya tuh memberikan informasi tersebut. Biasanya ada dari beberapa kalian ikut TO tuh ya, ada info-info dari oh yang keluar SBMPTN tahun lalu itu materinya ini aja, kemungkinan di tahun yang akan datang pasti kurang lebih bisa jadi sama. Kemudian yang ketiga adalah membuat jadwal belajar mingguan. Kenapa sih harus buat jadwal belajar mingguan, gak harian aja gitu? Soalnya adalah kalau kalian itu membuat jadwal mingguan dan kalian juga masih pelajar kelas 10 atau kelas 11, bahkan kelas 12 SMA ya, kan ini masih pembelajaran secara online, artinya tugas kalian tuh pasti tahu deh banyak banget. Kalian gak mungkin tuh dalam sehari bisa belajar SBMPTN. Pastinya ada rasa lelah, terus juga capek karena ngerjain tugas banyak banget. Jadinya buatlah jadwal belajar SBMPTN itu mingguan aja. Jadi bisa kalian targetin selama 1 minggu tuh harus bisa menguasai beberapa materi, misalnya PU, PBM. Nanti di minggu berikutnya bisa juga nih belajar misalnya TPS di bagian PPU-nya, dan TPA mungkin juga bisa. Yang keempat adalah lakukan prinsip enjoy dan senang saat belajar. Kita harus memiliki prinsip tersebut karena kita tuh yang namanya belajar tidak boleh yang namanya terbebani, karena apapun segala hal ya, yang pekerjaan maupun belajar dan lain sebagainya, kalau kita ngerasa terbebani itu nggak bakalan bisa nerima ke diri kita sendiri. Jadi harus enjoy itu tentu saat belajar, dan buatlah suasana belajar itu menyenangkan versi kalian sendiri. Dan kalau misalnya kita tuh udah seneng, terus juga enjoy, relax kan, pastinya pelajaran kita pelajarin itu
bakalan langsung mudah untuk masuk ke otak. Tanpa kita harus, aduh males banget lah karena dipaksa nih mau belajar gitu-gitu. Nah itu kan pastinya beban banget kan. So jangan lakukan hal tersebut ya. Ibaratnya kalau kita itu udah seneng sama suatu pelajaran, kita tuh bisa ngerjainnya sampai kadang tuh lupa waktu. Bahkan mau berhenti aja itu nggak bisa karena kita tuh udah suka sama pelajaran tersebut. Jadi sukailah dulu materinya, pasti akan bisa mudah masuk ke otak. Oke, yang terakhir ini adalah kunci dari semuanya yang udah aku jelasin di awal, yaitu konsisten belajar. Kenapa kita tuh harus konsisten supaya belajar kita itu lebih terarah dan tentunya bisa menjadikan sebuah kebutuhan. Kalau kita tuh udah merasa butuh akan belajar, pastinya kita tuh akan bisa dipermudah guys untuk mengerjakan soal-soal SBMPTN nanti. Jadikanlah belajar itu sebagai sebuah kebutuhan, bukan sebuah beban. Oke, cukup itu saja yang mungkin bisa aku share ke teman-teman semua. Jika ada ingin bertanya, boleh tulis di kolom komentar atau DM aku di Instagram @nrridh_. Itu boleh banget kalian tanya-tanya guys. DM aku di Instagram itu boleh banget dan jangan lupa di follow ya. Semoga video kali itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan aku meminta juga untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian itu nggak ketinggalan video update terbaru dari aku. Terima kasih, see you next video, dadah!